Sudah mabok kita ambil, kekerasan kita ambil, karena waktunya nggak ada. Sampai kapan lu kuat ada kita? Sampai kapan lu kuat ada kita? Pistol di sini lu tetap Soft spoken. gokil. Kenapsuan-napsuannya dia, birahinya dia. Udah birahi aja. Ya Allah, saya pengen ketemu saya. Halo, balik lagi di rumah kamu. Hari ini kita kedatangan penyanyi legend Obi Mesa. Terima kasih Mega rumah kamu. Obi Mesak dari timur. Obi Mesak itu sebenarnya penyanyi legend. Dia itu orang Kupang, orang Manado. Oh, oke. Bapaknya dari Kupang, mamanya Manado. Berarti orang tua lu ngefans sama Orang tua ngefans. Jadi dulu bokap punya satu tape recorder gitu yang masih pakai baterai. Semua kasetnya harus Obi Mesak, gak boleh ada kaset yang lain. nggak boleh ada lagu-lagu punk gitu. Gak boleh ada. Gak boleh. Toto nyelip marginal begundal. Oh gak tahu dia itu. Dia taunya Obi Mesak. Obi Mesak. Ini, lu udah melalang buana nih dari stand up comedian, sekarang konten kreator, sekarang diriin juga komunitas timur. Ya dulu ya sama sih ya, kita satu kompetisi Suca 4. Seperjuangan lah ya. Seperjuangan. Cuman lu sampai berapa besar? 6. 6. Gua 38. Besar banget. Emang besar banget. Terus konten kreator ya bisa dibilang konten kreator, bisa tidak, karena menurut gua konten kreator itu yang menghasilkan dari konten. Oh iya. Nah konten-konten gua nggak ada yang menghasilkan, hanya hujatan doang. Karena udah kritik isinya kan. Iya udah kritik, pokoknya isinya tentang kemarahan tentang pemerintah aja. Terus sekarang lagi bangun sebuah media, mungkin dibilang namanya Bercandanya Indonesia Timur. Kenapa lu bikin itu? Kenapa bikin itu? Karena kita tidak diajak Ari Kriting, Mamat Al-Katiri dan Abdur Arsyad. Kaks Production ya? Ya, enggak. Sebenarnya bikin itu karena saya melihat potensi kan. Lagi banyak di Jakarta itu komika-komika Indonesia Timur banyak, cuman wadahnya nggak ada. Wadahnya nggak ada, makanya coba saya kebetulan dapat partner yang mau support juga. Ya udah, ayo kita bikin. Namanya Bercandanya Indonesia Timur. Goalsnya apa ini Bercanda Indonesia Timur? Ini badan hukumnya sudah PT. Oh udah jadi PT. Sudah jadi PT. Jadi mungkin akan ke PH, akan ke production host. Production host, akan ke event lebih banyak kita akan di event juga. Berarti lu mewadahi komika-komika timur supaya lebih berkembang lagi. Betul, di industri. Ya, karena kita sudah, maksudnya orang timur kan biasanya kita rame-rame di pinggir jalan doang kan. Nanin motor orang, udah sekarang kita ada wadah lagi di atas panggung gitu sebenarnya. Tapi seperti yang dibilang orang-orang gak sih, orang-orang timur tuh suka bikin kerusuhan gitu. Benar. Di kota orang. Benar. Orang timur tuh memang apa ya, kalau dibilang suka bikin kerusuhan pasti. Dan kayaknya bukan orang timur doang sih, cuman karena orang timur itu lebih nekat kayaknya. Lebih nekat kayaknya. Jadi kita itu prinsipnya adalah kayak saya ya, prinsip hidup saya adalah kalau teman saya dicolek saya akan gigit gitu. Nggak peduli dia salah apa benar. Iya, kalau saudara saya dicolek sama orang, saya kan injak gitu sebenarnya. Terlepas nanti dia salah atau tidak, itu urusan belakang. Solidaritas aja dulu. Solidaritas aja dulu. Benar salah belakangan. Benar salah belakangan. Nanti ada hakim yang ketok palu. Sebelum hakim ketok palu, kita ketok palanya dulu. Tapi emang solid sih orang timur. Gitu sih, cuman ya memang salah sih sebenarnya, salah. Makanya lewat Bercandanya Indonesia Timur mungkin komedi-komedi yang akan kita tawarkan adalah komedi-komedi seperti itu yang berusaha untuk kita mau ngasih tahu sisi-sisi lain dari orang timur yang selama ini orang belum lihat. Mungkin yang orang lihat tentang kekerasannya, tentang debt kolektornya, nyegat-nyegat orang sembarangan. Nah, kita pengen mabuknya. Nah, kita pengen
Sisi memberikan lain. sisi lain dari orang timur gitu. Oh, kita juga seru juga kalau mau komedi mau apa bisa gitu sebenarnya. Oke, tapi gue pengen nanya personal aja nih sebagai orang timur. Kenapa dah orang timur tuh suka nyetel musik kencang-kencang? Nah itu permasalahannya kita Dan di Tanah atas jam 10 malam kadang-kadang Ya. itu kan yang bikin orang timur nih nyebelin banget Ya, gitu. itu saya tidak bisa mengelak ya, karena memang faktanya di mana-mana begitu. Kita itu mungkin karena apa ya? Ya itulah pentingnya kita belajar yang namanya di mana bumi dipijak, di situ langit harus dijunjung ya. Maksudnya kayak di tempat orang kita harus sadar juga bahwa apa namanya? Kita harus menghargai orang lain yang ada di situ. Tidak semua orang timur. Karena ini Mega faktanya. Ini yang mungkin ke bawah sampai ke perantauan adalah kita di timur. Rumah ini misa-misa ya, jauh-jauh kan. raut jauh-jauh dan bahkan samping-sampingan pun kayak balap-balapan siapa yang paling kencang musiknya gitu. Oke. Jadi orang timur tuh musik akan mati kalau dia tidur. Oh, oke. Ketika dia bangun, pertama yang dia nyalain adalah musiknya. Baru mungkin HP, cek HP apa segala macam. Jadi memang kehidupan kita itu sudah musik. Makanya kenapa banyak musisi-musisi penyanyi dari Indonesia Timur yang jago-jago. Nah yang tidak jago-jago yang jadi debt collector biasanya. Karena kita udah sadar duluan kan kayaknya suara saya tidak sampai jadi udah di jalan aja gitu. Tapi memang itu benar Mega, itu keresahan banyak Jawa. orang, keresahan umum banyak orang yang memang mungkin buat saudara-saudara saya kalau merantau tolonglah. Cukup suara kita aja sudah besar loh, apalagi ditambah musik. Iya biasanya kasusnya begitu dan saya juga cukup resah dengan itu sih. Karena menurut saya jangan sampai karena kita ingin memuaskan keinginan kita, hasratnya kita orang lain jadi kita korbankan gitu sebenarnya. Iya betul. Tapi gue pernah ngobrol juga sama teman gue yang dari timur. Emang faktanya juga sama. Dia bilang di kampung kita tuh rumah jauh-jauh. Jadi kalau kita Betul. setel musik kencang orang nggak terganggu. Betul. Nah tapi kebiasaan ini yang belum bisa dibawa ke Iya. perantauan. Di sini kan orang rumah temboknya satu ya. Bisik-bisiknya kedengeran tuh di tembok. Iya itu sih. Tolonglah dibantu ya biar kita sedikit berkurang lah. Jangan sudah mabok kita ambil, kekerasan kita ambil, berisi kita ambil. Janganlah, kita bagi-bagi buat yang lain ya. Tapi image timur yang kayak gitu bikin lu jadi gue sebel juga nih atau enggak, atau ya udah gue berjalan aja sambil mengedukasi timur yang lain gitu. Sebel. Sebenarnya aslinya saya sebel. Orang timur juga sebel. Orang timur juga sebel karena orang akhirnya memandang semua orang timur itu sama. Padahal tidak semua orang timur itu seperti itu. Maksudnya kasihan saudara-saudara yang memang mereka tidak pernah mengganggu orang, tapi karena ulah beberapa orang akhirnya Sama jadi rata. stereotip yang sama rata gitu. Jadi makanya saya tuh sekarang kalau misalnya kayak sekarang lumayan kencang ya di sosmed ya, terutama TikTok kan saya main debt collector penagihan kan. Kalau di sosmed itu kan kalau saya untuk penagihan mainnya debt collector soft spoken kan. Oh iya. Beneran. Emang ada yang Ada. soft spoken. Gua udah 2 tahun Mega. Tapi bayar dia. Bayar. Kok bisa? Bayar. Lu lihat nih kontak gua, lu lihat kontak WhatsApp gua. Debt collector soft spoken. Soft spoken. Jadi orang kalau nagih utang pakai kekerasan, gua enggak. Gua malah yang sering diomelin orang. Wah, ini isinya Lu utang. scroll ke bawah. Utang 2,5 utang buset. Tapi dia pada bayar. Bayar, orang bayar. Oh, berarti salah Walaupun satu- bayarnya orang yang berhutang itu bayarnya enggak Nyicil. langsung lunas, pasti nyicil, itu udah otomatis tuh. Tapi seenggaknya dia beritikat baik kalau kita Tapi juga seenggaknya ngomong dia baik-baik. beretikat baik. Dan kadang-kadang kenapa orang mau bayar karena saya datangnya sopan, orang jadi mau bayar. Betul. Kadang yang bikin kita lari dari debt collector karena dia kasar. Karena kasar itu. Makanya saya ketika masuk ke dunia penagihan mainnya soft spoken. Makanya sekarang saya di lapangan untuk Gimana soft spokennya? Punten Mbak, bayar utang dong gitu. caranya saya, SOP-nya saya adalah ketika masuk misalkan di komplek nih, komplek. Izin RT RW, izin keamanan, misalkan security apa segala macam. Kalau bisa koordinasi sama polsek setempat. Baru
bisa masuk ke rumah orangnya. Terus datangnya saya kalau datang pertama cuma konfirmasi, nggak ngomongin utang sama sekali, nggak ngomongin kenapa bapak bermasalah, cuma datang konfirmasi benar nggak ada sangkutan sama klien saya atas nama ini nominalnya sekian, udah habis itu pulang, nggak ngomongin lu harus bayar lu nggak ada. Terus penagihan kedua Pulang dulu, kasih dia waktu untuk ini. Yang penting dia tahu bahwa oh ini orang berarti dikasih kuasa untuk datang lakukan penagihan. Berarti dia udah tahu dong. Nah selanjutnya kita datang baru. Ini gimana masalahnya apa sebenarnya, kenapa masih nunggak. Terus ada usaha apa aja yang dilakukan untuk bisa bayar. Kendalanya seperti apa gitu sebenarnya. akhirnya itu yang bikin lu jadi orang-orang pada bayar. Itu yang bikin orang jadi mau bayar. Kok sampai ada yang tadinya saya tagih Mega, saya tagih, ini pengusaha tapi memang dia itu sudah kolaps, bangkrut lah dia, usahanya bangkrut. Tapi dia punya utang juga ke orang lain. Gara-gara saya tagih dia habis dia bayar, dia pakai saya lagi untuk nagih orang lain. Wih. Berhasil. Dan sekarang saya sama dia udah 3 kali repeat order. Sekarang tanah dia punya tanah di salah satu lokasi di Jawa Barat, itu tanah disewakan jadi pasar. Sekarang saya yang pegang pasar itu. Jadi pedagang pada nyetor ke saya. Berarti bisa ya debt collector tuh nggak galak ya sebenarnya. Bisa. Menurut saya tidak semua masalah hutang piutang itu harus diselesaikan dengan kekerasan. Orang walaupun dia berhutang, kita tidak punya hak untuk datang marah-marah sama dia. Menurut saya ya. Karena zaman sudah berbeda kan. Beda zaman-zaman dulu belum ada teknologi. Sekarang kita CCTV dari sudut kecil, kamera dari sudut kecil pun bisa memantau kita yang kita tidak bisa kontrol. Dulu kan orang kalau nagih datang pecahin pintu jendela orang takut bayar. Sekarang nggak bisa kayak begitu. Kita kalau pecahin jendela orang Dituntut balik. Jadi kita mau dapat duit atau mau dapat masalahnya gitu. Akhirnya duit nggak dapet. Duit nggak dapat, pusingnya dapat. Dan kan debt collector jatuhnya orang ketiga kan. Pihak ketiga. Pihak ketiga sebenarnya. Yang disewa sama pihak leasing untuk nagih si nasabah. Saya tidak main sama perusahaan. Maksudnya saya sendiri nih. Tidak bekerja sama dengan leasing, tidak apa. Jadi emang punya istilahnya mandiri. Jadi saya tinggal dapat. Misalkan Mega nih. Ada orang berhutang sama Mega 100 juta. Mega nagih susah atau gak punya waktu untuk nagih. Pakai saya. Tinggal kasih kuasa ke saya yang nagih ke dia. Dari 100 juta lu 70 kita 30 gitu. 90 sih saya. Enggak lah. Tapi lumayan juga. Lumayan, 70-30 tapi Mega yang 70. Oh, oke. Gitu. Pantesan repeat order ya orang-orang ya. Pantas. 30% misalkan 100 juta 70-30 daripada nggak bayar sama sekali. Daripada nggak bayar sama sekali. Biasanya psikologisnya orang begitu. Mendingan kan kadang-kadang yang ditagih itu yang 2-3 tahun, 4-5 tahun. Yang memang dia udah kehabisan cara, udah lapor polisi. Polisinya nggak proses. Udah karena waktunya nggak ada. Jadi dia udah kehabisan cara, pakai pengacara susah. Karena pengacara itu dia kan batasannya cuma bisa somasi. Dia nggak bisa turun langsung ke lapangan. Kalau pakai debt collector cukup kasih surat kuasa sama bukti-bukti pendukung kayak perjanjian kerjasamanya, bukti pendukung kayak cetannya, apa segala macam itu udah bisa jalan, udah bisa langsung ke lapangan kan dan langsung ada update, ada report ini perkembangannya seperti apa gitu. Dan utang piutang biasanya nggak bisa dipidana kan? Nggak bisa dipidana. Makanya saya itu sebenarnya untuk saat ini saya merasa namanya penagihan hutang tapi kalau di lapangan praktiknya saya itu negosiator. Oke. Jadi misalkan Mega yang kasih surat kuasa ke saya. Kalau seandainya Mega berbohong ke saya, menyembunyikan kronologis kasus, misalkan ada satu detail yang misalkan Mega salah nih dalam urusan misalkan kontrak kerjasama, terus Mega menyembunyikan ke saya, pasti saya nggak, di lapangan saya mati. Karena kalau dibalikin, Pak udah cek belum ke kliennya, ini sebenarnya perjanjian yang sebenarnya seperti ini, saya mati dong. Karena saya udah kurang cross check gitu. Makanya biasanya saya tuh minta sama klien saya, tolong ceritakan sedetil-detilnya, jangan pernah disembunyiin supaya kita tahu, oh ini kekuatan kita ini, kelemahan kita ini. Jadi kita maju ke sana sudah tahu kita punya plan A, plan B, plan C,
untuk kita masuk nagih. Lu buka kelas aja debt collector soft spoken. Banyak yang bilang begitu. Kayaknya bagus Latihan. tuh. Latihan. Cuman kan gue dulu kosong ya tentang penagihan, terutama jam terbang di lapangan ya. Ini gue lagi belajar nih. Lagi belajar dulu. Tapi belajar itu utangnya man. Ya iya. Itu kalau 30% aja udah wah kaya juga. Lumayan kalau 530% ya cepet 50 lah megang kita. Gokil. Tapi kan jarang orang bayar lunas langsung. Iya dicicil kan. Cicil. Jadi komisinya per cicilannya. Iya. Oh, oke. Misalkan 500 juta, dia cicil sebulan 100 juta. Berarti dari 100 juta 30%-nya ke saya gitu. Menjanjikan juga bisnis ini. Lumayan. Makanya gue stand up udah lama-lama. Udah berapa tahun stand up. Cuma bisa beli motor Mioje kan. Jenya lagi. Dari debt collector punya Debt mobil. collector udah beli mobil. Gokil, Udah beli Masya mobil. Allah. Gokil. Tapi harus timur nggak? Apanya? Yang jadi debt collector soft spoken. Nggak harus timur. Bisa nggak gua? Bisa. Tapi Lu bisa. Tapi gue nggak serem kan. Nggak bisa nakutin sebenarnya orang. menurut saya debt collector itu nggak harus seram malah. Justru yang penting lu punya ilmunya, lu punya, lu tahu caranya bagaimana untuk masuk ke orang. Karena yang menyenangkan dari debt collector adalah setiap hari kita belajar Mega. Oke. Karena lu akan ketemu orang yang lu nggak tahu Beda-beda. hari ini dia lagi senang, dia lagi banyak masalah, dia lagi kesal sama siapa. Nah itu tuh yang kayak menantang untuk gua tiap hari. Hari ini gua menghadapi orang yang baru ngetok pintu, assalamualaikum. Siapa lu? Gitu udah sering. Tapi ketika dia begitu apakah kita harus keras? Enggak. Bu ada kopi enggak? 1 gelas gitu, duduk ngopi. Kalau dia nggak kasih kita beli, duduk ngopi, tungguin aja. Gitu. Kecuali yang nakal ya, misalkan dia pasang badan, dia memang secara perjanjian kerjasama salah, terus udah one prestasi, udah melanggar perjanjian, pasang badan. Ada kok yang bilang, lu kalau mau bunuh saya aja bang. Oh gak mungkin kita begitu dong. Ya tinggal saya pasang aja 20 orang timur di rumahnya dia. Oh udah gitu-gitu. Duduk aja gak ngapa-ngapain Megan. Lu bayangin lu buka pintu ada 20 orang timur duduk depan pintu. Itu kan teror yang lebih menyeramkan daripada dia suruh kita bunuh dia. Anak istrinya keluar kok tiba-tiba tamu kita timur semua. Oh ada permainan psikologisnya juga. Permainan psikologis. Jadi gue biasanya mainin. Gue beliin mereka gaple. Udah duduk main gaple aja 20 depan orang rumah timur. 20 orang depan rumah timur. orang main gaple. Main gaple. Gue masukin kopi, makan, rokok. Udah. Main gaple aja depan Sampai rumah kapan orang. lu kuat ada kita? Sampai kapan lu kuat ada kita? Gue pernah naruh sampai 3 hari. Sampai 3 hari. Kagak diusir sama yang punya rumah. Nggak diusir karena kita sudah izin RT RW, keamanan, terus koordinasi sama polsek. Karena dia mau laporan kita, polisi datang kita ngapain? Orang cuma duduk, bayar kami pulang. Nggak ada perusakan, nggak ada kekerasan, mau fisik mau verbal nggak ada, cuma duduk aja. Sampai hari kedua dia nggak enak dia beliin kita nasi uduk. Boleh juga cara ini ya. Iya, hari Gokil. kedua dia nggak enak beli nasi uduk, hari ketiga dia beli burger. Tapi Lucu belum dibayar tuh. Lagi sedang berjalan dicicil sama dia 540 juta. Pada akhirnya dia 460 juta. pada akhirnya dia ngomong baik-baik akhirnya. Pada akhirnya dia capek, istrinya capek, anaknya capek. Pak urus dia bayar, mau cicil berapapun udah. Tinggal diskusikan kita sebenarnya. Nominal itu bukan ini, tapi yang penting kita duduk sama-sama ngobrol. Ini baiknya bagaimana? Penyelesaiannya Gitu. apa? Penyelesaiannya bagaimana? Tanggung jawabnya bagaimana? Udah. Kita nggak menekan lu harus bayar langsung lunas, nggak menekan lu harus segini. Yang penting ketemu angkanya sudah. Berarti lu Kita pernah pulang. dong ketemu sama yang orang yang punya utang tapi galakan dia. Oh, udah sering Mega. Diparangin pernah, ditaruhin pistol di sini aja pernah. Terus lu tetap soft spoken. Tetap soft spoken. Pistol di sini lu tetap Soft spoken. gokil. Kok bisa? Bisa. Nggak terpancing emosi timur lu. Terpancing sih terpancing, cuman harus bisa mengontrol. Harus bisa mengontrol. Karena ketika dia naruh di sini kita santai, justru makin getar dia. Ini orang. Nggak ada Gue takut-takut. udah taruh di sini tapi kok dia santai ya? Kenapa? Timbul banyak pertanyaan tuh. Kenapa dengan ini orang? Di belakang dia siapa?
Nah pertanyaan-pertanyaan itu yang mikir, aduh kayaknya gue beresin deh daripada Kayaknya pada panjang. nih orang Karena kalau udah nodongin di sini itu udah cara terakhirnya dia. Sebelumnya kan udah berentetan tuh dari yang dia marah-marah, banting apa sampai dia begini. Kita santai mau ngelakuin apa. Ya pilihannya tinggal dia kokang apa enggak. Kalau dia enggak kokang berarti mentalnya kena kan. Kalau kokang ya siap masuk penjara, udah kita mati kan. Selesai. Tapi pernah nggak lu sebagai orang timur, lu ditagih sama orang timur juga, lu utang gitu? Sejauh ini mungkin karena gua selalu berusaha menghindari hutang. Jadi nggak pernah ditagih sih sejauh ini sih. Kalau orang timur yang ditagih orang timur terus ngadu ke lu, bang tolongin bang gue. Nah itu banyak, itu banyak banget. Terutama pinjol ya. Cuman kalau pinjol biasanya saya cek dulu aplikasinya legal apa enggak. Kalau nggak legal gue bilang nggak usah bayar. Nanti kalau dia datang tinggal telepon aja. Dan lu mau apa? kalau telepon lu mau ngangkat telepon itu? Ya pasti kalau misalkan Mega nih utang dipinjol, tapi pinjol yang ilegal, diteror nih sama debt kolektornya. Mega tinggal arahin aja ke saya ngobrol sama mereka. Dengan soft spoken tadi. Dengan soft spoken tadi. Tapi kayak berbanding terbalik nih ya, lu kan timur dan soft spoken, tapi di konten lu nggak ada soft spoken sama sekali. Kalau untuk pemerintah, sorry, saya tidak bisa soft spoken. Karena saya geram. Ada orang ya di belakang lu ya. Sehingga lu berani sefrontal itu sama pemerintah. Ada sih, di rumah banyak orang timur. Emang itu kunciannya sih. Itu kuncian. Paling sebelum ketemu saya di rumah, ketemu dulu orang-orang timur ini. Langkahi dulu lah mayat-mayat orang timur ini. Enggak sih, bercanda. Saya juga lagi geter nih. Kenapa? Suatu saat pasti bermasalah. Mau kita punya orang di belakang atau gimana. Namanya penguasa semakin ini. Pasti dicari-cari kesalahan kita sampai ketemu kan. Apalagi ketika piring makan orang kita ganggu terus, Mega. Kita cuma nunggu waktu aja, cuman ya udah bodo amat lah, udah mikirin diri. Sekarang udah mikirin diri sendiri. Kalau dulu masih mikirin keluarga, orang tua, adik-adik masih sekolah, masih tanggungan sendiri, masih tanggungan saya kan. Kalau sekarang semua udah lepaskan, udah pada kerja, udah orang tua juga udah aman. Secara kebutuhannya mereka saya udah penuhi. Kalau gue kan cara menghindarinya, gue tuh nggak pakai sarkas frontal, gue pakainya satir, sehingga kalau dia nyerang gue kan satir, jadi mengumpat. Nah kalau lu kan frontal banget nih. Oh saya sebut nama. Semua nama, posternya, mukanya lu pajang di situ. Apa ya? Menurut saya ya baru 1 tahun pemerintahan ini sudah terlalu banyak blundernya. MBG itu kan yang kita lihat ya itu cuman bagi-bagi kue buat semua yang kemarin dukung dia. Bayangin lihat partai pada megang dapur MBG, coklat megang, ijo megang, apa itu? Orang keracunan nggak ada yang tanggung jawab. Negara macam apa begitu? Kan berani banget kan. Iya benar, fakta kok. Ngapain kita takut ngomongin fakta? Paling kalau di penjara ya udah, paling di penjara kita digebukin. Paling itu nggak paling. Gitu sih sebenarnya. Makanya saya kalau di konten-konten kenapa ini karena nggak mikirin orang lain lagi, sekarang ngurusin diri sendiri, jadi bodoh amat lah nanti resikonya seperti apa saya udah tahu juga kok, ke depan pasti bermasalah, tapi ya udah nothing tulus aja. Selagi hati saya murni, tidak ada instruksi untuk menyuarakan ini dari pihak siapapun, saya percaya mau nanti dikriminalisasi seperti apa, ada beliau di atas lah. Jadi lu nggak sama sekali nggak ada ketakutan nanti lu diteror, diapa-apain? Teror sudah mulai ada. Tapi kalau cuma diteror, dimaki-maki lewat DM, diancam apa-apa, kayaknya itu bukan hal yang menyeramkan dan menakutkan sih. Karena bagaimanapun caranya kita pasti mati kok. Cuman caranya seperti apa kita nggak tahu kan sebenarnya. Tapi apa sih yang bikin lu akhirnya sevokal ini? Karena lu pendukungnya. Karena saya pernah dulu pemilu kan saya menginfluence banyak orang untuk milih pemerintahan yang sekarang. Oh lu pendukungnya? Iya, jadi saya merasa dulu saya sudah pakai suara saya untuk membantu, mendukung dan mempengaruhi orang.
ketika kebijakannya tidak untuk kebijakan tidak menguntungkan masyarakat, makanya merugikan masyarakat, suara saya harus saya pakai untuk mengkritik. Lu harus lebih nyaring Saya daripada harus lebih nyaring karena itu menurut saya bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang kemarin sudah saya lakukan. Saya mempengaruhi orang, lu harus pilih. Bahkan saya berantem sama orang, debat-debat di tongkrongan sama orang, lu harus pilih 02 karena begini. Sekarang dia begitu ya, saya harus keras juga dong. Jangan karena merasa kemarin saya dibayar sama dia terus ketika dia naik mau dia apa saya santai, nggak bisa. Itu bukan hati saya sebenarnya. apa perasaan lu pas lu tahu ada anak di timur bunuh diri karena nggak bisa beli buku? Aduh. Kalau itu sih emang apa ya? Kita itu negara yang memang menurut saya kita itu negara yang memang sengaja dibikin bodoh masyarakatnya supaya masyarakat tidak pintar dan tidak kritis. Makanya bayangkan sekarang kayak pemerintah duit dihambur-hamburin untuk apa, dana pendidikan dipangkas untuk MBG efisiensi tai kucing, tapi ke BOP 17 triliun buat apa? Ini Untuk perdamaian. 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 Perhatikan dulu orang-orang lapar ini. Lu perdamaian mau jadi pahlawan lu di dunia lu. Besok juga mati, tanggung jawabnya di atas. Bukan besok lu mati ditanya Trump Tuhan lu siapa. Menurut gua ya, gua mau membicarakan apapun yang keluar dari hati gua bukan dipengaruhi oleh orang lain. Jadi apapun resikonya gua udah tahu kok nanti suatu saat pasti gua tanggung. Tapi bodo amat lah. Gitu. Tapi gua selalu dukung orang-orang yang kritik karena hati nurani, karena ketika dia ditamengin uang itu nggak berjalan sama hati nuraninya, dia pasti menolak. Iya. Gua akuin kok dulu kemarin pemilu gua kenyang. Lu menerima uang dari? Gue terima tapi bukan buzzer ya, tapi memang gue pegang eventnya mereka. Oh. Nah karena pegangnya eventnya mereka, gue merasa gue bertanggung jawab harus bisa bekerja secara maksimal. Tapi kalau dibayar untuk kayak, gue bukan yang dibayar buzzer untuk bikin konten. Oh lu harus pilih ini. Gue memang megang eventnya mereka, tapi pinternya kemarin gue adalah gue main di 2 partai malah ya, di 2 kubu malah. Tapi mereka satu sama lain nggak ada yang tahu. Tapi memang di balik layar gue lumayan mempengaruhi orang kan. Karena orang termasuk banyak yang dengerin gue. Terutama orang kampung ya. Gitu. Jadi menurut gue untuk sekarang dengan kebijakan-kebijakan kayak begini. Gue punya tanggung jawab untuk bicara lebih keras. Untuk bicara lebih keras. Jadi apapun risikonya masuk penjara kayak diapain. Bodo amat lah. Salah satu yang gue lihat dan komentarnya banyak itu pertama MBG. Kedua yang bridge itu yang 17T. Yang itu kan. Bahkan lu baru posting udah ribuan komentar. Iya. Gimana caranya lu tetap ada di rules itu? Udah bodo amat gue mah. Mau lu ngancem gue kayak apa, gue tetap ngomongin ini karena gue nggak suka. Ya iya, itu makanya sampai kapanpun gue akan teriak. Mungkin 5 tahun ke depan dia masih begini, gue akan teriak terus. Mau itu seperti apa, mau orang nanti iming-imingin lu berhenti karena misalkan ada yang bilang nanti lu kalau berhenti kita kasih ini. Gue nggak butuh itu kok. Gue nggak pengen hidup mewah-mewah banget hanya karena menjilat pantat orang gue. Mendingan gue hidup apa adanya, tapi dari apa yang gue hasil kerja keras gue lebih enak gue nikmati daripada harus jilat pantat orang untuk dapat sesuap nasi kayak sekarang yang lagi pada menikmati tambang apa segala macam. Ya kalau udah lu sih lu tinggal nagih orang dapat duit ya. Cuman sekarang agak was-was juga sih. Iya lu pakai masker. Gue kalau sekarang kalau jalan mega kayak ngerasa diikutin orang. Mungkin memang karena kita udah tahu risikonya seperti apa kali ya. Tapi ya apakah itu bisa membuat gue untuk berhenti? Kayaknya sih enggak sih. Ada nggak kayak tawaran-tawaran lu untuk men-take down video-video lu? Kalau tawaran untuk men-take down video, kalau untuk pemerintahan, konten-konten yang tentang pemerintahan sih belum ada ya. Tapi kalau konten yang lain pernah ada. Konten yang lain berkaitan dengan pemerintahan juga pernah ada. Tapi gue gak mau. Karena kalau gue men-take down berarti gue kalah.
gue akhirnya menormalisasi dan sepakat dengan kejahatan yang menurut gue kebijakan yang jahat gitu. Jadi lebih baik apapun risikonya ya udah, kalau pokoknya apapun kalau udah naik di sosmednya gue sekarang ya udah berarti gue udah tahu risikonya, mau seperti apapun risikonya harus gue hadapin, masuk penjara kayak apa akan gue terima konsekuensinya. Tapi lu punya konsultan video yang ini gue tayangin apa enggak? Ini aman gak ya? Lu punya konsultannya enggak? Kalau dibilang konsultan, kalau konsultan itu kan mungkin sebelum kita naikin videonya kita konsultasi dulu ya. Iya. Ada, tapi ini gue cuman minta dia bantu cek ketika gue udah naik. Oh, berarti bukan mencegah. Iya, bukan mencegah memang. Karena gue nggak mau kepengaruh juga sama si konsultan itu. Yang kayak begitu-begitu, maksudnya nanti takutnya gue ke bawah sama dia. Dan membatasi diri. Iya, jadi apa yang keluar dari hati gue jadinya Bukan hati lu ya. bukan hati gue lagi nanti takutnya. Tapi semuanya lu makan kayak pemerintahan sampai artis-artis gue lihat. Sampai artis-artis yang Gue lihat menyebalkan. yang Inara Rusli. Inara Rusli, ya gue sikat juga tuh, abis tuh, merame juga tuh. Tapi kalau yang sekarang yang fotografer gue ngerasa kayaknya enggak deh. Gue belum tahu tuh berita apa. Yang fotografer yang pelecehan, fotografer Belum update. melecehkan talentnya, photoshoot pas lagi photoshoot, itu kan lagi kencang juga tuh. Cuman dari kemarin banyak yang minta bikin itu, cuman gue masih nahan karena gue laki-laki juga kan, takutnya dicari-cari juga. Karena lu pernah melakukan juga. Bukan, gue takutnya apa ya? Mungkin orang akan menangkap seperti itu. Mungkin orang akan menganggap, oh lu juga mungkin pernah melakukan, jadi lu takut untuk bersuara. Karena takut dibongkar orang kali ya. Tapi kayaknya gue belum, kalau Inara Rusli jelas tuh, karena gue riset kan. Nah kalau ini karena gue belum riset, belum dapat poinnya apa. Gue baru nonton. Karena lu belum mendalami. Gue baru nonton si dokter Tirtanya doang. Tapi dari si orang itu gue belum riset dalam, makanya belum bikin. Gue biasanya riset juga Mega. Iyalah, kita harus riset tahu. Kalau enggak kita ngomong udah vokal udah kenceng-kenceng, ternyata kita salah. Sebelum naik gue udah tahu, oh ini pasti bermasalah nih, di banyak kuping orang pasti nggak suka. Tapi kalau memang ini yang pengen gue suarakan ya kenapa gue harus pikirin orang yang nggak suka? Mendingan pikirin orang yang sepemikiran sama gue. Yang penting lu berlandaskan sama fakta sih. Sama fakta, Maksudnya makanya sebelum kenapa lu naik, selalu gue harus kasih faktanya dulu, baru gue kasih opini gue. Iya, karena itu akan jadi blunder kita kalau kita ternyata kita belum riset terus kita udah ngomong. Betul. Pasti akan serangan balik buat kita. Dan risetnya kita kadang riset juga masih meleset kan. Iya. Berarti kalau kita belum yakin banget jangan dulu kayak jangan dulu, kalau bisa jangan dulu. Makanya kayak memang pintarnya kita ya harus begitu. Riset aja dulu yang dalam, karena semua ini kan beresiko kan. Kalau udah dilempar di sosmed udah bola liar. Jadi kita nggak bisa kontrol lagi kalau udah di situ. Tapi selama masih proses kita risetnya, kita kreatifnya seperti apa, itu kan masih bisa. Oh ternyata begini ya, berarti gue ambil sudut pandang ini gitu sebenarnya. Kalau gue pribadi, gue kalau yang artis gue kagak gue, maksudnya gue nggak berisik karena gue juga nggak tahu dampak dia belum begitu besar buat gue, kecuali pemerintah. Kalau pemerintah kan dampaknya kita ngerasain, kalau artis kan enggak. Nah kalau lu, kenapa lu juga ikut kesel nih sama kelakuan artis yang... Khusus untuk Inara Rusli kenapa gue kesal? Karena pada saat dia mengalami hal yang sama, dia diselingkuhin. Lu dukung dia? Dia kan mendramatisir semua kan. Sampai dia ngomong bahwa kan sekarang semua yang terjadi dengan kasus ini adalah kebalikan dari dia yang dulu. Nah, sampai sekarang gue malasnya itu kelakuan lu sekarang adalah kenapa harus dibungkus dengan agama? Sekarang dulu lu begitu, lu menceramahi orang, sekarang menurut saya istri itu bukan cuma hak kita, cuma milik kita, tapi milik Allah, bukan milik Allah. Kalau dia dimilik Allah, kenapa dulu lu marah-marah kalau dia selingkuh? Sekarang giliran lu selingkuh, lu bilang suami milik Allah. Itu yang bikin gua, ini orang
bungkus agama untuk menormalisasi kenapsuan-napsuannya dia, birahinya dia. Udah birahi aja. Nafsu sama suami orang, nafsu sama suami orang aja. Tergiur sama suami orang, tergiur sama suami orang aja. Terima konsekuensinya. Jangan lu bungkus dengan agama, lu bungkus dengan pengajian, dengan apa. Kan jadi agamanya kelihatannya jelek kan, keseret-seret agamanya kan. Yang akhirnya dia ngambil kayak hadis-hadis atau apa, ditempel-tempelin, dicok-cok sama kejadiannya dia kan itu orang. Gue suka tapi yang sefrontal ini gue suka, tapi walaupun gue nggak berani ya, tapi gue suka karena isinya emang fakta. Iya fakta. Maksud gue, lu kan pernah marah-marah karena diselingkuhi, lu akhirnya minta cerai. Terus sekarang dengan keadaan lu bayangin aja deh, logikanya gini. Dia bilang dia nggak tahu itu suami orang. Kalau suami orang, kenapa dia ngajak lu kau nikah siri? Lu mau? Kenapa nggak nikah secara negara, secara terbuka, semua orang tahu? Ya emang lu pengen udah terlanjur, ya udah nikah siri deh. Udah terlanjur. Iya. Itu gua nggak, sorry ya Maryam ya, saya terlalu blunder ini. Iya itu yang gua nggak suka sih sebenarnya. Maksudnya udah kelakuan lu, urusan lu sebenarnya, cuman jangan dibungkus lah pakai ini untuk membenarkan apa yang lu perbuat. Gue juga sebagai perempuan berhijab dan Islam, sebagai janda juga gue malu. Malu kan? Sejujurnya gue malu. Iya. Tapi gue nggak bisa kayak lu tuh gini-gini karena gue sadar gue tuh bukan Islam yang baik juga, bukan yang taat juga. Jadi gue nggak bisa kayak gue gimana ya cara nyerangnya, tapi gue sadar gue tuh belum bener juga gitu. Terus yang bikin keselnya lagi, dia kan dulu kan tidak seperti yang sekarang ya. Ketika dia mengalami masalah, mantan suaminya selingkuh segala macam, akhirnya dia hijrah lah. Dia hijrah, oke lah itu bagus gitu sebenarnya. Tapi kenapa dia kan dari tadinya yang masalah, akhirnya memilih jalan yang benar. Dia ikut agama, dia pengajian segala macam, itu udah bagus. Kenapa lu jatuh ke lubang yang sama? Dengan bayangkan ini istri orang lu, masih sah lu. Kayak direbut sama dia, dan gue tahu 100% dia tahu itu suami orang, yakin gue. Karena pada saat kalau itu bukan suami orang, kenapa lu diajak untuk nikah siri lu mau? Kenapa nggak timbul pertanyaan di diri lu bahwa kenapa lu harus ngajak nikah siri? Kan kita bisa nikah secara hukum dan negara. Itu aja pertanyaan yang harusnya orang juga tahu gitu. Apalagi kita udah pernah gagal dalam pernikahan. Iya, kan? Pasti lebih selektif dong. Iya, gue juga nggak mau dong jatuh yang kedua kali. Siri. Dan gak mau perempuan lain mengalami hal yang pernah saya alamin. Sakitnya kan pasti gimana dong. Gitu loh maksudnya. Tapi dia dengan sebegitunya, dipelintir semua ayat apa diambil hanya untuk menormalisasi birahinya dia kan. Gitu sih menurut saya ya. Kesel banget sih ya. Itu sih menurut gua. Ya udah lu kalau mau baik aja. Tapi kalau salah ya udah akuin salahnya juga. Jangan seolah-olah pihak sana yang salah. Kan ada tuh statementnya dia yang dia ngerasa tidak terima karena pihak sana menyebarkan isi chatnya mereka ke mamanya sama keluarganya. Ya Allah, saya pengen ketemu Lu juga dulu ngadu-ngadu sampai di TV apa segala macam. Sekarang lu hidup dari TV, itu udah konsumsi publik. Nah itu yang kayak gitu-gitu yang aduh ini orang memang. Tapi lu memilih gak? Ini kan ketika ada artis pemerintah nih lu vokal nih. Ketika ada temen lu yang melakukan seperti itu, lu serang juga apa kagak? Mungkin gua akan sikat juga tapi caranya yang berbeda. Mungkin gak langsung vokal di sini tapi lewat mungkin telepon dulu kah? Konfirmasi dulu lu benar kayak konfirmasi. Gini. Kalau misalnya dia mengakui ya kita mau gimana dong, dia udah mengakui. Tapi kalau maksudnya dia salah tapi kekeh, ya saya tipikal orang yang prinsipnya adalah kalau lu nggak ngasih makan saya ya ngapain saya pikirin, gitu. Pernah juga ada kan di komunitas lu? Iya di komunitas di mana-mana semua saya sikat lah Mega. Kalau udah keluar dari jalur yang sebenarnya, ya udah ngapain orang kita
Nggak, lu mau senior, lu mau apa, gue nggak pernah minta makan dari lu, ngapain gue takut. Gue juga gitu tuh. Gue apalagi temen deket, misalkan gue deket banget, lu ngelakuin kesalahan, gue yang paling pertama yang negor. Iya. Sebelum orang-orang ngehujat lu, gue hujat duluan. Gue biasanya begitu. Gue telepon, gue maki-maki. Tapi lu kasih solusi. Tapi habis itu dikasih pandangan bahwa Masukan. lu kayaknya nggak boleh begitu deh. Sebelum bertindak kayak begitu harus memikirkan juga hal-hal yang apa baiknya, dampaknya, buruknya seperti apa. Apalagi kayak misalkan kita berkomunitas kan, kita di bahu sini ada komunitas, di sini ada komunitas. Kita juga saling ngejaga sih harusnya. Saling ngejaga, betul. Karena kan stand up komedian apalagi kan lagi jadi sorotan banget kan. Kita lagi dicari banget kesalahan-kesalahan kita. Betul. Itu udah ada yang pernah kasus agama, politik yang sampai didenda babi dan ayam kan udah kemarin tuh Bang Panji ya. Kita tuh kayak lagi jadi bulan-bulanan orang tuh emang pengen banget nyari kesalahan-kesalahan kita. Betul, makanya kita harus hati-hati kan memfilter. Iya makanya gue juga pengen banget ketemu lu. Gue cuma pengen ngomong lu hati-hati yang kontennya. Gue takut Semua banget. orang yang pernah ketemu saya, Bang lu keras banget sih, kenapa? Ya udah biarin aja lah, nanti juga kalau ditangkap ya kalian datang jenguk lah. Gue sekarang nih ngumpulin temen-temen kadang-kadang, woi kalau gue lempar ini kira-kira serangannya bakalan dari mana gitu. Iya, Jadi gue jadi tahu nih ini ya mungkin serangannya karena dari lu sisi punya mana. anak Mega, Iya, jadi itu lu juga. pikirin itu. Kalau gua kan anak gua kebanyakan abis di toilet semua. Jadi udah nggak ada yang dipikirin. Adek gua udah lulus sekolah semua, orang tua udah tenang. Tapi kan suatu saat lu bakalan punya istri dan berumah Iya, tangga. iya. Nah mungkin itu akan merubah gua sih ke depannya. Tapi untuk sekarang nggak ada yang gue dengerin soalnya untuk konten ya. Nggak ada yang gue dengerin sama sekali. Karena lu masih bawa diri sendiri aja. Karena gue masih bawa diri sendiri dan mungkin belum kena masalah kali ya. Jangan sampai kena masalah. Iya, menurut gue kenapa gue sekarang masih begini karena mungkin belum kena masalah. Jadi masih belum ngerasain dampaknya seperti apa. Tapi lu aware kalau suatu saat pasti bermasalah. Dari sekarang gue udah tahu suatu saat pasti bermasalah. Makanya sebelum gue memutuskan, gue dulu nggak peduli sama politik Mega. Mengikuti politik tapi nggak peduli untuk ikut komen apa segala macam. Nah ketika terjun di kampanye kemarin, akhirnya peduli dan akhirnya tahu ternyata di dalam-dalam banyak busuk-busuknya. Tapi ketika kita jadi bagian mereka kan kita mentolerir. Nah sekarang udah lepas, bodoh amat. Kita kemarin cuman kontrak berapa bulan. Sekarang udah selesai, nggak ada ikatan kontrak lagi. Boleh dong gue berteriak. Gitu sebenarnya. Apalagi nih yang lu lagi keselin dari pemerintahan akhir-akhir ini. Apalagi? Itu yang anak SD yang bunuh diri lu menyuarakan itu nggak? Iya, gue teriak juga sebenarnya. Emang pemerintahan Kota Kupang tuh pemerintahan semua tuh. Manusia-manusia berhati iblis semua tuh. Indonesia Timur itu pemerintahannya ketika mereka terpilih yang diperhatikan itu cuman orang-orang yang keluarganya mereka dan kampungnya. Sisanya daerah lain bodoh amat, nggak dipeduliin, nggak ada. Tapi lu tahu gak ada kasat narkoba dari timur yang jadi bandar narkoba dan positif narkoba itu dari timur. Yang kemarin di Bima itu ya? Gue tuh pengen nanya gitu kayak sebagai orang timur lu tuh kesel dan malu gak sih ngelihat pemerintahan dan oknum-oknum di daerah timur? Malu lah. Gue juga kalau di Banten ada yang kayak gitu gue malu tahu. Malu sebenarnya karena apa? Saya itu kan berangkat ya Mega ya. Kenapa saya itu selalu vokal tentang pemerintah? Saya itu baru lebih vokal tentang, tahu nggak saya pernah disomasi? Nggak tahu kenapa? Jadi di stand upnya kita suca 3 tapi video audisi saya tayang. Tuh kan saya bahas yang saya punya premis tentang kenapa harga barang di Indonesia Timur itu lebih mahal daripada harga barang di Jakarta. Saya kasih contoh lah Indomie. Karena transportasi ke kami di daerah-daerah timur itu susah. Alasannya itu, makanya barang-barang di sana mahal. Beda sama di Jakarta gitu. Saya kasih contoh Indomie. Makanya orang di sana mau makan Indomie harus tunggu ada bencana alam. Itu kan sarkas ya. Ditelepon dong sama gubernur, ajudannya gubernur. Kamu ngapain begitu.
Ternyata sebelumnya Abdur Arsyad sudah pernah disomasi juga. Sama gubernur. Sama gubernur. Alasannya Gara-gara materi stand up. Alasannya ngapain kalian di sana menjatuhkan daerah sendiri. Padahal kita mengkritik. kalau tidak mau dijatuhkan kamu kerja yang Kerja benar. yang benar, bodoh. Kamu mau diangkat-angkat ya gimana kalau Iya lu mau kerjanya kagak dipuji-puji bener? lu nya tiap hari duduk bengong, bingung mau ngapain. Aneh banget. Aneh, memang aneh. Ketika udah waktu belum berkuasa, kita dibutuhin banget suaranya, sampai disamperin ke rumah, bawa apa. Udah dapat suara kita, udah terpilih semua begitu. Dan masih daerah 3T. Waktu itu kan sampai presidennya masih Bang Awe. Ya, Kan presiden teleponnya ke stand up. Bang Awe dulu. Oh iya sebelum ke lu. Mereka nelpon ke Bang Awe dulu baru Bang Awe hubungin sama saya Mega. Saya bilang kalau mau diskusi mereka minta ketemu kan. Kalau mau ketemu ayo di Jakarta saya bilang. Cuman akhirnya nggak ketemu. Cuman ya mereka ngasih alarm bahwa mereka nggak terima, nggak suka. Nggak sukanya karena fakta. Karena fakta. Gitu. Fakta yang dibungkus sarkas dan mereka nggak suka. Fakta yang dibungkus sarkas dan itu kan di sana viral banget soalnya. Mereka naikin di Twitter sama naikin di Facebook kan. Orang Timur sekarang masih main Facebook sampai sekarang. Mereka ramenya di Facebook. Sampai 2 kubu tuh. Keluarga saya juga banyak yang marah kan. Ayo kalau mau terjadi apa-apa ayo kita siap. Gitu. Tapi faktanya memang Indomie nunggu bencana alam itu terjadi kan. Sebenarnya itu cuman komedi doang. Karena hiperbola saking Karena mahalnya. hiperbola saking mahalnya. Transportasi di sana. Gitu. Nah, yang saya ini kan sebenarnya adalah infrastrukturnya. Kenapa transportasi Iya, sulit? kenapa transportasi sulit ya karena infrastrukturnya tidak dibangun dengan merata kan sebenarnya. Makanya efeknya adalah kita kalau mau makan Indomie harus nunggu bencana alam. Karena kalau bencana alam kan Indomie datangnya cepat kan. Bisa dari langit, bisa dari mana. Walaupun dari langit dilempar-lemparin doang ke bawah. Tapi banyak yang bilang kan orang timur tuh berjalan di atas emas. Tapi dia hidup seada-adanya gitu. Iya. Lu setuju sama? Sepakat. Terutama Papua ya. Papua itu kan memang disengaja dimiskinkan. Supaya rakyatnya sengaja dibikin. Supaya rakyatnya tidak sekolah, tidak apa. Supaya ya tidak usah protes. Karena Papua isinya kan di bawahnya nikel, emas. Kalau ada orang pinter dan Kalau ada orang pintar pasti ngelawan. Gitu. tapi banyak juga kok orang-orang timur yang merantau untuk kuliah di Jawa, di Sumatera dan lain-lain. Iya. Cuman ya ketika kita keluar memang harus banyak orang yang berisik menurut saya untuk saat-saat ini harus banyak orang lebih banyak yang berisik akan lebih jadi perhatian. Ya buktinya aja sekarang kasus apa kalau no viral no justice kan. Kalau kita banyak yang berisik kan akhirnya jadi perhatian DPR, pemerintah, polisian, apa segala macam semua jadi karena pada panik kan. Nah kalau kita melihat sesuatu yang salah tapi kita Diam semuanya diam, ya kita akan menunggu bom waktu untuk ini jadi besar baru sadar ternyata sadar sudah selesai. Nah makanya saya tuh kesal sama orang-orang yang pemilu sudah lewat tapi masih teriak bersyukurlah kalian yang 58%. Sekarang udah lewat. Ini bukan masalah 58% lagi. Ini udah nasib kita semua. Lu juga harus sadar. Lu harus melek politik. Lu harus bisa teriak dengan cara apapun. Ayo silahkan. Kalau lu punya cara sendiri boleh pakai. Tweet ke apa, Facebook apa segala macam. Sekarang alat kontrol pemerintah sekarang adalah cuman sosmed. DPR semua orang pada tidur doang. Semua juga orang partai. Kalau ketua partainya ngomong apa mereka cuma manut-manut. Kalau enggak diinjak batang lehernya. Makanya alat kontrol pemerintah yang sekarang itu cuma sosmed dan masyarakat. Makanya kita harus teriak. Itu pun kita nggak tahu pemerintah dia main sosmed apa kagak. Kan Iya. lewat ajudan kan. Biasanya Benar. informasi yang masuk tuh lewat orangnya. Nggak Iya. mungkin dia serap sendiri. Makanya tolong Mas Teddy nanti Pak Prabowo dikasih HP main. Jangan dipegang HP-nya terus 24 jam. Biar tahu ya beritanya. Biar tahu berita-beritanya. Yang Terus
yang unik tuh ini Bang Obi, Apa? kayaknya ya pemerintah tuh nggak tahu apa yang terjadi di lapangan. Jadi orang-orang bawahnya tuh laporan tuh yang bagus-bagusnya doang. Jadi dia tuh nggak sadar kalau kita tuh udah chaos banget loh gitu. Justru pandangan gua berbeda, Mega. Gimana pandangan lo? Mereka tahu. Mereka tahu dan sadar orang sosmed begini nggak ada yang nggak main sosmed. Orang kampung aja, bapak-bapak yang nggak bisa baca sekarang download TikTok. Ngikutin mereka perkembangan, mereka tahu. Tapi kepentingan mereka, Mega, mereka harus melakukan kejahatan begitu. Oh, Mereka tahu. Gue pikir tuh jangan-jangan dia nggak tahu nih. Gitu. Tahu, Prabowo tahu saya. Pasti ya saya yakin tahu 1000%. Prabowo tahu. Tapi mungkin dia punya tanggung jawab. Lu bayangin Prabowo 30-an tahun, berapa tahun nyalon gak pernah kepilih kan? Namanya bersih karena siapa? Jokowi. Gimana balas budinya? Lu ngomong gini nggak apa-apa Bang. Tayangin aja. Ya kan kita gak tahu, kan kita lempar balik. Gimana balas budinya? Ya harus manut dong. Kita gak tahu perjanjian di kolong mejanya apa. Sehingga kabinetnya gemuk ya. Iya, gemuk semua, sekarang MBG semua digendut-gendutin orang-orangnya mereka. Dan yang kemarin baru banget lu bahas tuh yang ada keponakannya atau siapa tuh ditaruh di jabatan penting. Lu tuh marah-marah kan tuh. Marah-marah. Ini tuh bukan perusahaan bapak lu gitu. Ya emang bukan perusahaannya, orang ini negara kok. BI loh. Dikasih orang yang kok bisa tes and proper testnya dia lebih kepilih dari orang yang udah 30 tahun di Bank Indonesia. Gila gak lu? Sehebat apa keponakan Prabowo? Sedangkan dia ngomong aja. Tapi kan lu pendukungnya Bang. Ya gua harus marah dong sekarang. Ya, logikanya gitu aja. Menurut gua Pak Prabowo sekarang tanda kutip ya masih disetir lah. Tapi gua pengen nanya yang ya kalau nggak disetir bolehlah dikonfrontir, boleh di ini. Alasan lu mendukung pemerintahan sekarang saat itu apa Bang? Saat itu adalah karena kasihan. Kasihan satu, terus apa ya? Saya tuh dulu merasa bahwa kayaknya orang ini akan bagus ya, karena dia sudah kaya, nggak mungkin sudah korupsi. kaya, nggak mungkin korupsi. Dan mungkin nggak korupsi bisa jadi sampai sekarang bisa jadi dia nggak korupsi, tapi kebijakannya itu merugikan masyarakat gitu. Terus karena kasihan juga kayak orang 30 berapa tahun nyalon nggak kepilih, udahlah kali ini dia menang deh biar nanti tahu juga ya. Nanti di akhiratnya dia puas gitu. Oh gue udah bayangin kalau dia nggak kepilih, penasaran dong. Aduh kenapa ya? Lu nggak mau mati penasaran kan Mega? Mohon maaf Bapak. Joget gemoynya mana nih? Tapi kan lu tahu wakilnya menabrak konstitusi kan? Ya itu yang itu menurut gua itu adalah kesalahan terbesarnya negara. Sampai sekarang nepotisme ada di mana-mana ya karena itu. Orang akhirnya menormalisasi, oh kemarin dia bisa nabrak aturan karena masalah umur dibikin diloloskan sama MK pamannya sendiri. Itu aja bisa, kenapa yang lain-lain di bawah nggak bisa? Makanya setelah itu kan Prabowo ngomong, masa saya nggak boleh nitip 1-2 orang? Enak aja lu nitip-nitip. Kira ini tempat penitipan helm loh. Kalau misalkan ada orang yang terdekat lu lah masuk ke dalam pemerintahan, lu setuju nggak? Apa lu dukung? Ya masuk aja, tapi lu masuk pasti busuk juga. Dan kalau lu busuk, gua nggak akan segan-segan buat berisik. Pasti tuh. Siapapun orang paling benar ya, walaupun nggak semua ya. Saya tahu ada beberapa orang di dalam yang bersih, tapi ujung-ujungnya pasti ditendang. Orang kalau di luar bersih tapi masuk ke situ pasti busuk karena sistemnya sudah busuk duluan. Ketika lu ngelawan mereka ya tinggal ditendang, diganti tanpa alasan.
dibikin-bikin sesuatu supaya lu Iya. terlibat korupsi, ditumbalkan Lihat sesuatu. sekarang Nadiem Makarim. Terus yang kasus Pertamina. Tadinya dari yang bensin oplosan apa segala macam akhirnya berpindah ke penyewaan tangki. Itu kan semua kriminalisasi kalau kita berdasarkan fakta persidangan. Gula-gula, Gula, Tom Lembong ya. Tom Lembong semua terbukti kan sebenarnya. Terus sebenarnya ini siapa yang dilindungi? Pertanyaannya itu kan. Semua orang yang dikorbankan ini Tom Lembong, si Nadiem, terus Kota Haji. Semua kan ada nama yang disebut. Tapi nama ini masih aman, setiap hari masih nerima tamu. Kemarin tamunya dari Brunei. Gue berharapnya lu tetap pada diri lu sih, berdasar lu Mudah-mudahan ya gue nggak berucap tergoda pada sama duit ya. hati nanti nurani. ke depannya. Mudah-mudahan mungkin di 2029 banyak tawaran ke lu dan lu tetap pada hati Pasti nurani. banyak sih, pikiran gue sih pasti banyak. Karena secara tidak langsung lu juga mewakili orang-orang yang ada di daerah. Iya. Dan banyak yang support gitu karena lu mewakili hati nurani mereka juga. Banyak orang yang pengen bicara sebenarnya tapi tidak berani. Makanya mungkin orang kenapa banyak orang yang nonton videonya ya karena semua orang sepakat. Tapi karena nggak berani bersuara aja gitu sebenarnya. Nah ini ada satu orang nih yang berani bersuara jadi semuanya akhirnya Ikut dukung. mengikuti ya. Dan lu bisa juga membuka jalan untuk orang-orang lain untuk supaya berani juga. Iya, makanya saya selalu menghimbau kayak ayolah kita punya cara masing-masing, tapi ayo bergerak, kita harus sadar deh dari sekarang. Belum setahun, Bro, udah banyak banget kebijakan yang di luar nalar. Lu bayangin kita kerja bayar pajak, kita makan bayar pajak, kendaraan bayar pajak, Bumi bangunan. bumi bangunan bayar pajak, gila lu, kita mati aja bayar pajak. Tapi dampak yang kita Duitnya dapat dipakai hanya untuk memperkaya diri sendiri, kroni-kroninya. dampak buat kitanya juga apa? Iya, dampak buat kita kalau nggak bayar pajak dikejar-kejar di jalan, di apa, ditelepon-teleponin. Itu sih sebenarnya. Kayak sekarang lebih melek aja kayak, aduh kenapa ya negara begini ya. Ketika kita sadar tuh akan makin sadar bahwa ini hancur. Ketika kalau kita udah mulai punya concern ya, akan lebih tahu banyak busuk-busuknya seperti apa. Tapi saya fair. Selagi ada yang bagus pasti saya apresiasi. Gitu, cuman konten-konten apresiasi biasanya nggak naik. Kayak kemarin saya bikin konten tentang jalan di Depok. Jalan lubang rusak. ya? Udah 2 minggu nggak dibenerin. Rame, akhirnya udah dibenerin. Kemarin saya bikin konten lagi yang nonton 2000. Pas Cuman udah dibenerin. Iya, pas udah dibenerin. Cuman kan fokusnya saya bukan angka sebenarnya. Tapi Transparansi. transparansi. Ini gue kritik ini dibenerinnya udah kayak gini. dibenerin. Saya juga harus balance kan. Harus bisa berani mengkritik ya, harus berani lego untuk mengapresiasi juga. Jadi balance juga. Hati-hati aja lah Bang Obi. Kalau kedepannya lu bikin konten semoga lu terus aman, dilindungi sama Tuhan yang Maha Esa. Amin. Amin, gue Dan percaya itu sih. Jangan berhenti untuk membicarakan hal-hal yang dari hati. Ya. Itu aja. Terus kalau misalkan lu mau masuk partai dan lu nanti busuk di dalam, gua yang paling berisik Ya. buat awas lu Bang ya gitu. Ya, oke boleh. Sepakat. Semangat ya, deal. Sepakat. Deal. Terima kasih banyak Bang Obi. Semoga sehat-sehat. Yang mau nagih utang pakai jasa debt collector Boleh. Soft-spoken, silakan hubungi Bang Obi, ada Instagramnya Obi Saya tuh Mesa. jasanya banyak Mega. Apa aja? Jasa penagihan hutang piutang, jasa pengamanan, jasa pengawalan, jasa pengintaian. Ada juga. Oh mata lang. Bukan pengintaian. Kan mata lang ngintai kan? Bukan, ini Beda beda lagi. Saya pernah dibayar orang untuk mengintai suaminya yang selingkuh. Ini suaminya anggota DPR RI. Wow, dapat gosip A1 nih. Oh, jadi bisa tuh calling-calling kalau butuh itu yang tadi Obi sebutin, silakan hubungi. Dan kalau kalian orang timur yang lagi pengen berstand up atau pengen ini, silakan gabung di Bercanda Indonesia Iya, Timur ya. saya lagi bangun media namanya Bercandanya Indonesia Timur. Nah, itu saya boleh nambahin sedikit ya. Boleh. Sebelum di closing, sorry. Jadi karena adik kita yang kemarin di Ngada itu meninggal, harus mengakhiri hidupnya karena Buku. tidak bisa beli alat tulis segala macam, itu saya rasain banget karena saya dulu di kampung kan dan orang tua susah.
Makanya sekarang lewat bercandanya Indonesia Timur Mega, saya lagi urus untuk setiap eventnya itu kita akan ada penggalangan dana untuk kemanusiaan, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk stunting nanti segala macam. Setiap eventnya bercandanya Indonesia Timur pasti ada penggalangan dana untuk itu dan saya pasti transparan. Gitu. Karena saya mau merasa saya pengen berdampak juga, jangan cuman bisa teriak doang tapi nggak bisa berdampak untuk apa-apa gitu. Jadi teman-teman yang mau mensupport kita, pantau aja Instagramnya bercandanya Indonesia Timur. Kalau kita ada event datang aja, kita seru-seruan bareng. Terus nanti kita ada penggalangan dana untuk kemanusiaan. Lebih tepatnya mungkin akan mengincar daerah-daerah Indonesia Timur dulu. Tapi kalau tidak menutup kemungkinan kalau ada daerah lain yang mungkin bencana alam apa segala macam, kalau memang ada dananya, apa salahnya? Terharu banget. Solid banget sih orang-orang timur. Terima kasih banyak Bang Obi, semoga berjalan Thank dengan you lancar. Mega dan juga rumah kamu. Bercandanya Indonesia Timur jadi besar dan jadi Amin. dampak yang lebih besar buat daerah-daerah tertinggal. Amin. Terima kasih penonton rumah kamu.